Pemirsa, kereta cepat Jakarta-Bandung berencana akan beroperasi pada Juni tahun depan. Proses penyelesaiannya hingga saat ini disebut sudah mencapai 88,8%. Kemarin terjadi kecelakaan kereta teknis proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menyebabkan 2 orang tewas dan 4 orang luka-luka. Bagaimana faktor keamanan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Untuk mengetahuinya kita saat ini tergabung lewat sambungan telekonferensi dengan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Pak Joko, kemarin kita sayangkan ada kecelakaan teknis sebetulnya, yaitu bukan kecelakaan kereta cepatnya. Kalau Anda lihat kemarin sebetulnya apa yang menjadi penyebab, Pak? Apakah memang benar kurang berhati-hati atau ada faktor mau mengejar rencana beroperasi tahun depan atau seperti apa? Secara sekilas yang Pak Joko tahu. Saya sebenarnya secara pastinya belum tahu, tapi jelas ini pekerjaan ini kan harus cepat selesai ya. Karena targetnya bulan Juni 2023 sudah bisa beroperasi. Iya. Ya. Nah, relnya kan belum tersambung seluruhnya. Relnya ya, tetapi badan jalan konstruksinya sudah tersambung lah. Ya. Nah, sekarang mau menyambungkan relnya itu menggunakan kereta ini, karena kereta ini kan biasanya ya kalau di jalan tol saya bilang itu ada dump truck lah bawa material ya. Nah ini kereta ini memang didatangkan dari China karena lebar relnya berbeda yang dimiliki oleh PT Kereta Api. Kalau PT Kereta Api itu lebarnya kan 1067. Mereka punya kereta seperti ini untuk bawa rel, bawa kerica atau ya batu-batuan seperti ini. Nah, karena lebarnya 1435, ya daripada beli baru kan baik sewa saja. Jadi warna hijau ini keretanya didatangkan dari China. Maksudnya kereta yang kecelakaan ini terlalu lebar begitu Pak dibandingkan relnya begitu atau bagaimana? Bukan, dia menggunakan rel yang sesuai dengan yang ini kan kereta cepat dengan kereta yang ada di operasi PT Kereta Api, relnya bedanya lebarnya berbeda. Ini 1435. Oke, gitu. Lebih lebar ya, berarti kereta cepat ini rencananya. Lebih lebar. Baik. Ya, dia lebih lebar. Baik. Relnya. Ini memang kita sayangkan Pak Joko, bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi. Betul, bukan kecelakaan kereta penumpang yang nantinya akan beroperasi. Tapi kalau Anda lihat sebetulnya sejauh ini, apakah memang kehati-hatian, kewaspadaan itu atau aturan teknis yang disiplin itu benar-benar dijalankan di dalam proyek ini supaya kemudian kita juga merasa yakin Pak, karena kejadian kemarin itu beberapa orang bertanya-tanya ini sebetulnya aman atau tidak nih kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Anda bagaimana Pak Joko? Ya memang kalau kita lihat dari sejarah pembangunan ini kan pernah terjadi beberapa kecelakaan kerja lah ya. Insiden ya. Seperti pernah ada pipa gas juga kan, nggak salah dulu pernah bocor, kemudian pernah juga ada tiangnya yang salah menempatkan, ada selisih sehingga harus dibongkar. Nah kemudian juga pada saat itu juga banjir di daerah Bekasi gitu kan. Nah ini mungkin pengawasannya yang pekerjaan kontraktor ini harus diawasi dengan ketat gitu ya. Agar apa? Agar kelalaian dalam pekerjaan itu dapat diantisipasi. Nah ini memang kalau kereta seperti ini kalau kita lihat kan belum terhubungkan ya, tapi nggak tahu nanti hasil investigasi seperti apa yang lebih tepat dilakukan oleh Direktorat Keselamatan dan KNKT nanti lebih tepatnya mereka akan memberikan mungkin dalam 1 minggu inilah, karena ini kan dihentikan sementara waktu sebelum ada hasil investigasi dan apa yang harus dilakukan nanti oleh kontraktor. Oke, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini Pak Joko sebetulnya masih visible, masih layak, kemudian akhirnya kita melihat ada semacam target yang sangat dekat ya, kalau disebut-sebut bulan Juni 2023 mau beroperasi, tapi Anda tadi katakan relnya saja belum tersambung seluruhnya. Apakah memang bijak untuk mengejar target Juni 2023 atau lebih baik diundur saja memang? Yang penting aman Pak. Bagaimana Pak Joko? Begini, nanti kan kalau ini relnya sudah terhubung, nanti baru dilakukan tes untuk kereta yang sesungguhnya lah. Kereta penumpangnya ya? Mulai, ya, jadi
relnya diperiksa dulu, kemudian ada tahapan-tahapan sehingga nanti ada kereta inspeksi. Oke. Yang kalau kita lihat di gambar warna kuning itu inspeksi. Kereta itu tidak boleh ada penumpang, itu peralatan semua. Oke. Jadi sebelum berjalan, dia akan jalan dulu memeriksa kondisi relnya, jalurnya aman atau tidak. Nah, setelah dikatakan aman, barulah kereta penumpang itu akan bergerak, begitu prosedurnya. Setiap hari seperti itu. Oke. Jadi harusnya insiden kemarin tidak membuat kita jadi khawatir dengan keamanan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini nantinya ya? Atau memang kita harus lebih cermat lagi Pak melihat bagaimana pengerjaan kereta ini Pak Joko? Ya, karena ini kan kereta Direktorat Keselamatan di JKA. Pak Joko, memang kan kita tahu bahwa tadinya kan KCJB ini targetnya 2019, tapi kita terkena pandemi COVID-19, akhirnya sampai tahun depan mulai beroperasi, dan ini juga sudah menelan biaya banyak, sampai akhirnya pemerintah pun menyuntikkan penyertaan modal negara lewat PT KAI. Kalau Anda lihat Pak, dengan segala permasalahan yang ada, pilihan yang bijak untuk kita, terutama pemerintah, tetap melakukan penyelesaian proyek ini, atau memang harus mereview ulang lagi Pak di perjalanan ini? Bagaimana Pak Joko? Kalau melihat prosesnya ini sebenarnya pembiayaan PMN saya kira sudah bisa menutupi untuk pembangunannya. Ya, tapi saya tidak tahu kemarin kalau ada tambahan lagi. Tapi kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan bisa tepat waktu. Dan yang jelas jangan sampai tertunda sehingga mangkrak. Karena kalau sudah mangkrak itu nanti tidak bisa dimanfaatkan. Nah, setidaknya kalau nanti ini selesai, kan bisa bermanfaat. Artinya memang mungkin dalam 5-10 tahun belum bisa menampakkan hasilnya. Ibaratnya begini, dulu belum ada ketika bangun jalan tol Jakarta-Jagorawi, orang belum berpikir seperti saat ini. Seandainya tidak ada tol Jakarta-Jagorawi, kalau kita lewat Pasar Minggu luar biasa macetnya kan. Nah, mungkin ini juga ke depannya begitu. Mungkin 10-20 tahun ke depan nanti baru benar-benar merasakan. Tapi memang ini sudah dibangun, pro kontra hal biasa lah, dan tidak hanya sekarang sebenarnya. Ketika kalau saya baca sejarah kereta api di Indonesia pun tahun 150 tahun yang lalu juga pro kontra ya terjadi juga gitu ya. MRT aja dulu sering istilahnya MRT masih rapat terus kan. Nah, setelah selesai rapatnya berbeda, kita sudah mulai membangun dan bagaimana manfaat ke depannya itu. Gitu, Pak Joko, memang masalah transportasi ini kan juga melibatkan faktor kepercayaan ya. Ketika kita mau memilih moda transportasi yang kita pakai, sesama airline saja misalnya Pak, maskapai penerbangan, kita akan pilih sejarahnya seperti apa, keamanannya seperti apa. Nah, kalau saya ingat MRT tadi Bapak sudah sempat sebutkan, itu pembangunannya sangat berhati-hati. Saya tidak tahu karena perbedaan negara yang menjadi partner Indonesia atau bukan. Tapi pertanyaannya kembali kepada keamanan. Kalau kita lihat kereta cepat Jakarta-Bandung ini, setelah insiden terakhir kemarin, apakah Anda melihat bahwa ke depan masih benar-benar akan aman, akan tetap dioperasikan dengan aman? Karena nanti ketika sudah beroperasi kan masalahnya bukan jadi lebih sedikit kan Pak, masalah keamanan ini bisa jadi lebih banyak. Anda berkeyakinan bahwa ini akan tetap aman atau bagaimana Pak Joko? Ya, ini tantangan bagi operator, ya, termasuk Kereta Bandung. Iya. Kontroversinya atau pro kontranya kan Pak Joko, salah satu yang lain adalah soal efektivitas ya. Karena sebetulnya Jakarta dan Bandung sudah banyak moda transportasi, ada jalan, mobil, jalan aspal maksud saya, ada kereta api juga yang sudah eksis, dan sekarang ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang memang mempersingkat waktu. Tapi kalau Anda lihat ke depan Pak, kalau ini sudah beroperasi, itu apakah benar-benar akan membantu memecahkan masalah kemacetan misalnya, atau membantu para pebisnis yang memang adalah segmen pasar dari kereta cepat ini, atau memang harus diperpanjang lagi? Kan kita dengar-dengar katanya ada rencana nanti dari Bandung mau diperpanjang lagi ke Surabaya. Seperti apa Pak Joko? Kita lihatlah nanti ke depan. Oke, berarti kita minta betul ya kepada penyelenggara dan lalu nanti operator untuk benar-benar memastikan keamanan kereta cepat Jakarta-Bandung ini di atas segalanya. Betul ya Pak Joko ya? Betul, keselamatan menjadi hal yang utama lah untuk sektor transportasi di semuanya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Terima kasih pengamat transportasi Joko Setiowarno. Terima kasih Pak.